Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sarul Sembiring dengan NIM C1F018050 dari kelas R06 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang macam-macam akad. Yang kita bahas ini gunanya untuk memberi pengetahuan kepada teman-teman dan juga untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi syariah. Oke, langsung saja. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, apa pengertian macam-macam akad lainnya? Yang kedua, sebutkan rukun dan macam-macam akad lainnya. Yang pertama, akad syaraf. Al-syaraf secara etimologi artinya al atau penambahan, seimbang, penghindaran atau transaksi jual beli. Syaraf adalah jual beli sesuatu valuta dengan valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syaraf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus diajukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Valuta asing di sini maksudnya adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, pound sterling, Inggris, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Syaraf juga bisa diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya, misalnya jual beli dinar, emas, dan dirham perak. Rukunnya 1. Pelaku akad, 2. Objek akad, dan 3 adalah ijab kabul. Yang kedua adalah akad wadiah. Secara etimologi, wadiah diartikan sebagai titipan atau amanah. Kata al-wadiah memiliki bentuk masdar dari fi'il ma'di wada'a yang dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang ditetapkan. Secara terminologi, wadiah menurut mazhab Hanafi memiliki Maliki dan Hambali rukunnya. 1. Ijab kabul. 2. Harta atau barang yang dititipkan. 3. Harta atau barang yang dititipkan harus halal. 4. Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai dan kimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Yang kelima, untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan wadiah atau barang yang dititipkan dan ijab kabul. Yang ketiga adalah akad al-wakalah. Wakalah secara etimologi yang berarti al-khifat, pemeliharaan, penyerahan atau pemberian mandat. Sebagai secara terminologi, wakalah adalah pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukan dan ia atau penerima kasus secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Rukunnya adanya orang yang mewakilkan, adanya pihak yang diwakilkan, ada objek yang diwakilkan. Yang keempat, akad al-kafalah. Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan pada ulama fikih selain Hanafi bahwa kafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga, yaitu pihak yang memberikan hutang, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yaitu pihak yang berhutang. Rukunnya adalah pihak peminjam, yang kedua adalah pihak yang berhutang, yang ketiga pihak yang berpiutang, yang keempat adalah objek jaminan. Selanjutnya adalah akad Qarhul Hasan. Akad Qarhul Hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qard al-hasan. Dalam literatur fikih klasik, konsep qard al-hasan dikategorikan dalam akad tathawi atau akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial. Rukunnya adalah akad pinjaman, yang kedua adalah pemberi pinjaman, yang ketiga adalah dalam perbankan syariah, yang keempat adalah barang atau utang, yang kelima adalah ijab kabul. Yang keenam yaitu akad al-hiwalah. Secara bahasa, pengertian hutang dalam hukum Islam adalah sebagai hiwalah yang mempunyai arti lain, yaitu al-intik
al-intikal dan al-tahwil. Artinya adalah memindahkan dan mengalihkan. Maksudnya adalah memindahkan hutang dari tanggungan menjadi tanggungan orang yang melakukan pembayaran hutang. Rukunnya adalah orang yang berhutang. Yang ketiga adalah orang yang berhutang kepada orang yang berhutang. Maksudnya yang kedua adalah orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang. Yang ketiga adalah orang yang berhutang kepada orang yang berhutang dan wajib membayar kepada orang yang berpiutang. Yang keempat adalah orang yang berhutang kepada yang berhutang. Selanjutnya adalah akad arahan. Akad arahan adalah perjanjian piutang dengan menahan barang sebagai jaminan hutang atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sebagai semua hutang rahim yang menyerahkan barang atau dilunasi. Rukunnya adalah akad arahan adalah perjanjian hutang piutang dan menahan barang sebagai harus ada akad dan ijab kabul. Yang ketiga yaitu akid, yang kedua maksudnya akid, yang ketiga harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya membacanya terlalu berbelit-belit dan ada salah-salahnya. Saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.